Semua syok. Mega tak pantas direndahkan. Neslihan Demir akui bahwa Megawati punya kualitas langka di dunia voli dunia. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali mencuri perhatian di dunia voli internasional, khususnya setelah 2 musim sukses bersama Daejeon Red Sparks di Liga Korea Selatan. Kini, pemain asal Indonesia itu tampil di Turki bersama klub baru, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK. Penampilannya yang penuh semangat dan pesona menarik perhatian banyak orang, termasuk legenda voli Turki, Neslihan Demir. Bagi pecinta voli dunia, nama Neslihan sudah tak asing lagi. Mantan kapten tim nasional Turki ini dikenal sebagai ikon yang membawa timnas voli wanita Turki, yang dijuluki Sultanlar, menuju panggung dunia. Ia pernah mencatatkan prestasi gemilang di berbagai kejuaraan Eropa dan dunia, serta dihormati sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah voli Turki. Namun, baru-baru ini, Neslihan mengungkapkan kekagumannya saat melihat cuplikan aksi Megawati di Turki. Yuk, simak terus video ini dan mari kita bahas. Sebelum bermain di Turki, Megawati terlebih dulu meninggalkan jejak besar di Korea Selatan. 2 musim bersama Red Sparks membuatnya menjadi idola baru bagi publik negeri ginseng. Ia dikenal sebagai pemain oposit yang tangguh, dengan smash keras yang sulit diantisipasi lawan. Bahkan, dalam beberapa pertandingan, Megawati mampu mencetak lebih dari 30 poin sendirian, prestasi langka bagi pemain asing di Korea. Meskipun demikian, perjalanan ke Liga Turki bukan tanpa tantangan. Liga Turki dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi dari Korea. Banyak pengamat meragukan kemampuan Megawati untuk tetap konsisten menghadapi bintang-bintang dunia di sana. Namun, dalam beberapa pertandingan awal, Megawati membuktikan sebaliknya. Serangannya yang tajam memberi warna baru bagi permainan Manisa BBSK, dan keberaniannya menantang blok lawan yang lebih tinggi membuat namanya cepat dikenal di mata penggemar Turki. Sebagai legenda oposit, Neslihan Demir sangat paham pentingnya posisi ini dalam tim. Ia pun memberi komentar yang mencuri perhatian tentang Megawati. Saya melihat banyak pemain oposit yang hebat dalam karir saya. Ada yang unggul di power, ada yang cerdas dalam strategi. Tapi Megawati kombinasi keduanya. Dia mampu menghantam keras sekaligus pintar mencari celah. Kualitas ini langka, ucap Neslihan. Ucapan tersebut segera viral di media olahraga Turki dan memperkuat citra Megawati. Namun, di lapangan, Megawati harus menghadapi ancaman nyata terkait posisinya di Manisa BBSK. Sebagai pemain di Liga Top Dunia, ia harus menunjukkan kualitas terbaik agar tetap dipertahankan. Hingga saat ini, Megawati telah tampil cukup baik dalam 4 pertandingan uji coba dan berhasil membantu tim meraih beberapa kemenangan. Sayangnya, karena sedang berada di Indonesia, ia melewatkan 3 laga uji coba, termasuk pertandingan melawan tim divisi utama. Absennya ini memaksa pelatih Gorkem Kazan untuk mengandalkan pemain lain, seperti Denis Emreli dan Dwi Guguncu, yang akhirnya memberikan hasil positif. Dalam 3 pertandingan uji coba tersebut, Manisa BBSK meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, sedangkan 1 kekalahan terjadi saat melawan tim divisi utama GOS. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa posisi Megawati bisa tergeser, terutama karena ia absen saat tim tampil tanpa dirinya. Pelatih Kazan memanfaatkan duet Reli dan Guncu sebagai ujung tombak, dan strategi ini terbukti efektif. Kondisi ini menuntut Megawati untuk membuktikan kemampuannya kembali agar tetap mendapatkan kepercayaan dari pelatih. Ada kemungkinan, setelah Megawati kembali ke klub, pelatih akan kembali mempercayainya sebagai pemain utama. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Megawati akan kembali ke Turki, tetapi kemungkinan besar akan bergabung kembali pada Oktober mendatang. Masih ada waktu bagi Megawati untuk tampil maksimal dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan tempat utama di tim. Sejak debut di turnamen pramusim Verdi Zrek 2025, Megawati langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain kunci. Ia membantu Manisa BBSK meraih juara dengan 3 kemenangan beruntun tanpa kehilangan set, termasuk saat final melawan Yatirim Karsiaka yang berakhir 3-0. Penampilan awal ini menunjukkan bahwa merekrut Megawati adalah keputusan tepat. Media Turki pun memberi perhatian khusus, seperti Volleyball Sesi yang memuat artikel berjudul, Megawati Hangestri siap tampil perdana di Turki, menggambarkan profilnya yang mengesankan di Korea dan alasan dibalik kedatangannya ke klub Turki.
Mengenal daftar pemain timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia. Kejutan, persaingan ketat, dan harapan bangsa. Apakah Anda sudah siap menyambut laga penting yang akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia di ajang Asia? Setiap kali pengumuman daftar pemain tim nasional keluar, selalu ada suasana penuh harapan, cemas, dan semangat membara dari seluruh penggemar dan pecinta sepak bola tanah air. Kali ini, kita akan membahas secara lengkap daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam babak kualifikasi Piala Asia. Di balik nama-nama yang muncul, tersimpan cerita kejutan, strategi pelatih, dan dinamika internal yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Perkenalan daftar pemain resmi dan reaksi hangat dari penggemar sepak bola Indonesia. Beberapa jam sebelum pertandingan besar, pengurus sepak bola Indonesia, PSSI, merilis daftar pemain yang akan mengikuti latihan pusat, TC, di Bali mulai tanggal 26 Mei mendatang. Jumlahnya mencapai 32 nama, meningkat dari prediksi awal yang sebelumnya hanya sekitar 27-30 pemain saja. Pengumuman ini pun memancing perhatian dan reaksi beragam dari para penggemar dan media. Banyak dari mereka yang menantikan kehadiran pemain idola, terutama Elkan Bagot, yang selama ini diharapkan bisa kembali memperkuat skuad Garuda. Elkan memang menjadi salah satu pemain yang banyak dipuja karena penampilannya yang stabil dan kemampuan bertahan di level internasional. Namun, anehnya, Elkan tidak masuk dalam daftar tersebut. Keputusan ini diambil oleh pelatih kepala, Patrick Clifford, PK, sebagai bagian dari strategi dan pertimbangan pelatih dalam menyusun skuad terbaik untuk menghadapi dua pertandingan berat di grup C, yakni melawan Cina di GBK pada 5 Juni dan Jepang di Osaka pada 10 Juni. Banyak penggemar yang merasa kecewa dan berharap Elkan, yang sudah berada di Bali dan menunggu panggilan, bisa bergabung. Akan tetapi, pelatih tentu punya alasan tersendiri terkait pemilihan pemain ini, termasuk faktor taktis dan kondisi fisik. Di lini penjaga gawang, daftar pemain yang dipanggil mencerminkan persaingan yang sangat ketat. Ada 5 nama yang masuk, termasuk sejumlah wajah lama dan beberapa pemain baru yang menunjukkan perkembangan pesat. Nama-nama seperti Hernando Ari dari Persebaya Surabaya dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC sudah cukup dikenal dan sering tampil di tim nasional. Ada juga Emil Audero yang sebelumnya sempat absen karena cedera, dan kini kembali masuk ke dalam skuad. Kejutan terbesar datang dari Reza Arya dari PSM Makassar. Ia selama ini jarang tampil di tim nasional, bahkan sempat dipanggil saat era Shin Tae-yong, tetapi belum pernah mendapatkan caps resmi. Kini, di bawah pelatih PK, Reza berpeluang untuk merebut posisi sebagai kiper ketiga, bersaing ketat dengan Hernando dan Nadeo. Jika Nadeo dipanggil sebagai kiper kedua, maka Reza harus bersaing dengan Hernando untuk posisi cadangan utama. Sebaliknya, jika Nadeo tidak dipanggil, Hernando kemungkinan besar akan mengisi posisi kedua, dan Reza tetap memiliki peluang sebagai cadangan utama. Di lini pertahanan, pelatih memanggil pemain yang sudah dikenal dan terbukti mampu bermain baik, seperti Justin Hner, M. Hilgers, Jordi Amat, serta Rizky Ridho. Untuk posisi fullback, ada pilihan antara Yop Sayuri dan Sandy Walsh, serta Eliano Reinders dan Kevin Dix yang sudah sembuh dari cedera dan siap bertanding. Kehadiran pemain-pemain ini menunjukkan kedalaman skuad di lini belakang, yang sangat penting untuk menghadapi serangan lawan dari tim-tim kuat di Asia. Khusus di posisi kiri, pelatih kembali memanggil Pratama Arhan, yang selama ini menjadi andalan di sektor tersebut. Sementara di posisi kanan, ada Yance Sayuri dan Yakob, keduanya menunjukkan performa yang menjanjikan. Pemanggilan pemain-pemain ini juga merupakan strategi untuk memberi variasi dan fleksibilitas dalam formasi, tergantung kondisi dan taktik yang akan diterapkan saat pertandingan. Di lini tengah, nama-nama seperti Tom Hee, Ricky Kambuaya, Joel Esi, Marcelino Ferdinandar, dan Nathan Aon dipanggil. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan tempat utama dalam skema permainan tim nasional di babak kualifikasi ini. Persaingan ini semakin memanas karena pelatih ingin memastikan kombinasi pemain yang paling cocok dan mampu mengendalikan permainan di tengah lapangan. Untuk lini serang, ada sejumlah nama yang sudah dikenal dan menunjukkan performa bagus selama ini, seperti Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Rafael Stuik, dan Septian Bagaskara. Kehadiran Stefano Lillipali menjadi salah satu kejutan besar karena selama ini dia jarang dipanggil ke tim nasional.
tetapi kini mendapat kesempatan emas untuk membuktikan kualitas dan kemampuannya. Selain Stefano, Egy Maulana Fikri yang sempat absen karena cedera juga kembali dipanggil. Ini memberi kekuatan lebih di lini depan, yang selama ini sudah cukup solid. Ramadan Sananta dari Solo dan Rafael Stuik tetap menjadi pilihan utama pelatih dan diharapkan mampu mencetak gol-gol penting saat pertandingan nanti. Selain pemain yang selama ini sudah dikenal, ada juga pemain yang kembali masuk ke dalam skuad, seperti Asnawi Mangko Alam di posisi fullback kanan. Sebelumnya, Asnawi absen karena cedera, dan kehadirannya kini memberi harapan besar di sektor pertahanan. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kekuatan dan stabilitas lini belakang saat menghadapi tim-tim kuat. Di sisi lain, ada pemain seperti Ragnar Oratmangun dari FC Gender, yang sempat mengalami cedera dan tidak masuk dalam daftar karena kondisinya yang belum fit. Ia berjanji akan kembali memperkuat tim setelah kondisi fisiknya membaik. Jika nanti sudah siap, Ragnar diharapkan bisa menjadi pilihan utama di pertandingan-pertandingan penting berikutnya dan memberi kekuatan baru di lini belakang. Pertandingan melawan Cina di GBK menjadi momen penentu bagi Indonesia. Kemenangan di laga ini akan memberi langkah besar menuju putaran keempat kualifikasi Piala Asia. Pelatih dan pemain sadar betul bahwa poin penuh sangat vital, karena Cina sendiri juga mengincar kemenangan agar peluang mereka untuk lolos semakin besar. Cina ingin memastikan posisi mereka dan menghadapi Bahrain di kandang mereka setelahnya, sehingga mereka tidak akan memberi peluang sekecil apapun kepada Indonesia. Dengan banyaknya pilihan dan skuad yang cukup lengkap, pelatih PK harus benar-benar jeli dalam menempatkan pemain dalam skuad final yang akan berjuang di lapangan. Persaingan antar pemain sangat ketat, dan setiap individu tentu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya demi menyumbang kemenangan untuk bangsa. Mari kita terus dukung dan doakan tim nasional kita. Semoga pertandingan-pertandingan ini menjadi momen bersejarah, membanggakan bangsa Indonesia, dan mengukir prestasi di level internasional. Ayo, kita tunggu aksi para pemain di lapangan dan berikan doa terbaik untuk keberhasilan skuad Garuda.